Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan pengajian-pengajian kadang ada mustami'in atau mustami'at bertanya, mengapa manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu bagus. Tentunya perlu jawaban yang benar dan memuaskan dari para ustadz, para kiai, narasumber. Dengan jawaban yang benar dan memuaskan, ini menjadi motivasi lebih giat di dalam mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dari ajaran Islam yang dianutnya. Dan kita semua harus juga mengerti akan adanya jawaban-jawaban yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Alasan pertama kenapa manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bermaksud menjadikan manusia itu supaya mengabdi, beribadah hanya kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Dari ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa tugas hidup manusia itu pada hakikatnya hanya satu, yakni hanya beribadah kepada Allah. Karena tugas manusia hanya satu, bukan berarti dalam kehidupan kesehariannya hanya berkutat dengan urusan-urusan yang berkait dengan ubudiyah atau ritual. Tetapi semua aktivitas kehidupan yang bernilai baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala hendaknya diproyeksikan sebagai ibadah. Oleh karena itu, supaya bernilai ibadah, maka ada 3 kriteria yang harus ada di dalamnya, yakni billah, billah, dan ilallah. Billah yakni mengerjakan aktivitas atau pekerjaan atau ibadah itu semata-mata karena Allah, yakni ikhlas. Lillah tentunya menurut aturan dan tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilallah, pekerjaan itu dikerjakan dengan tujuan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah merupakan wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah diciptakannya kita dan diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang susah untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha.
Kenikmatan itu digunakan untuk kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kenikmatan digunakan untuk maksiat dan durhaka kepada Allah. Sehingga dengan kufur nikmat itu ya azab yang akan diterima di dunia lebih-lebih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila engkau bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan apabila engkau ingkar terhadap nikmatku maka sungguhnya azabku sungguh pedih. Alasan ketiga kenapa kita mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai konsekuensi dari janji kita kepada Allah, yakni saat kita menerima Allah sebagai Tuhan dalam hidup ini, ruh kita telah mengungkapkan waktu masih ada di dalam kandungan sang ibu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu, Rabbuka, Tuhanmu itu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, wa ashadahum ala anfusihim, dan mengambil janji kepada jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka mereka menjawab, benar, betul, engkau adalah Tuhanku dan kami sebagai saksinya. Yang keempat, alasan kenapa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban tugas untuk disampaikan kepada umatnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ibadah itu sungguh sangat penting. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan. Dan sungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu adalah rasul untuk menyampaikan kepada umatnya, ani'budullah wajtanibut taghut, dan menyembahlah hanya kepada Allah, dan menyembahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, kemudian jauhi itu taghut supaya tidak syirik. Untuk itu ibadah itu adalah penting dalam diri kita, karena dibawa oleh para rasul itu mengemban amanah supaya menyampaikan kepada umatnya, di samping jangan sampai syirik, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kelima kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memang Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, untuk kita ibadahi, karena dia zat yang maha berkuasa atas segala alam semesta ini dan mengatur, mengurus tentang kehidupan kita. Yang kelima, yang keenam, kenapa kita ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini terhindar dari azab murka dan siksanya, tidak hanya di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Karena Allah murka sekali kepada hamba-hambanya yang
ingkar dan durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Subhanahu wa taala tentang pernyataan dari pengikut Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat, jika mendurhakai Allah Tuhanku. Itulah alasan kenapa kita itu perlu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama, memang Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Kemudian seperti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai konsekuensi memenuhi janji kita saat ruh kita dulu dalam kandungan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sebagai zat yang pantas untuk diibadahi, dan supaya kita terhindar dari murka, azab dan siksa di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang giat di dalam beribadah, kemudian ibadahnya dibarengi dengan keikhlasan, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan bahagia, selamat di dunia yang fana ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.